Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neiza Dwi Afrelia dengan NIM C0D02404. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Latar belakang. Dalam kegiatan operasional perusahaan, sering terjadi transaksi di mana perusahaan melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk suatu biaya yang manfaatnya akan diterima di masa yang akan datang. Pembayaran tersebut dikenal dengan istilah beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Beban dibayar di muka merupakan bagian dari aset lancar, karena pembayaran tersebut memberikan manfaat ekonomi yang akan digunakan dalam periode tertentu di masa depan. Dalam praktik akuntansi, beban dibayar di muka tidak langsung diakui sebagai beban pada saat pembayaran, melainkan dicatat terlebih dahulu sebagai aset dan kemudian dialokasikan menjadi beban sesuai dengan masa manfaatnya. Namun dalam praktik perpajakan, perlakuan terhadap beban dibayar di muka tidak selalu sama dengan perlakuan dalam akuntansi komersial. Perpajakan memiliki aturan tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya terkait biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perbedaan antara perlakuan akuntansi komersial dan fiskal ini dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek fiskal dari beban dibayar di muka menjadi sangat penting bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak secara benar. Pengertian aset lancar. Aset lancar adalah aset perusahaan yang dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun atau satu siklus operasional normal, tanpa mengalami kerugian signifikan. Ciri-ciri utamanya yaitu aset lancar memiliki likuiditas tinggi, nilainya stabil meski kondisi pasar berubah, dan mudah dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, aset ini berasal dari transaksi masa lalu, dapat diukur secara pasti dan mendukung kestabilan arus kas perusahaan. Contoh utamanya yaitu kas dan setara kas seperti deposito bank, piutang usaha serta surat berharga jangka pendek dan persediaan barang dan biaya dibayar di muka. Pengertian beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang sudah dibayarkan perusahaan, tetapi manfaat atau jasanya baru akan diterima dan dinikmati pada periode yang akan datang. Sehingga sementara waktu dicatat sebagai aset, biasanya aset lancar di neraca. Lalu secara bertahap diakui sebagai beban seiring manfaatnya digunakan. Contohnya yaitu pembayaran sewa kantor 1 tahun di muka, premi asuransi tahunan atau uang muka langganan layanan untuk beberapa bulan ke depan pada saat dibayar dicatat sebagai beban dibayar di muka atau aset. Kemudian setiap periode sebagian nilainya dipindahkan menjadi beban sewa atau beban asuransi dilaporkan laba rugi. Jenis beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka mencakup berbagai jenis pengeluaran yang dibayarkan di awal sebelum manfaatnya dinikmati. Berikut jenis-jenis utamanya berdasarkan praktik akuntansi umum. Jenis utamanya sewa dibayar di muka. Pembayaran sewa kantor, gudang, atau ruko untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Dicatat sebagai aset lalu diakui secara bertahap. Asuransi dibayar di muka. Premi asuransi misalnya kebakaran atau kesehatan yang dibayar untuk periode 1 tahun atau lebih sebelum masa perlindungan dimulai. Beban bunga. Pembayaran bunga pinjaman di muka untuk periode mendatang. Jenis lainnya yaitu langganan atau software, biaya berlangganan aplikasi akuntansi, CRM atau layanan digital yang dibayar tahunan di awal. Uang muka pembelian yaitu pembayaran di muka untuk inventaris, barang atau jasa pemasangan sebelum diterima. Dan terakhir, utilitas dan pajak seperti tagihan listrik, air, gaji karyawan atau taksiran pajak yang dibayar sebelum periode pembangunan. Perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi beban dibayar di muka mengikuti prinsip akrual dan pencocokan atau matching principle, di mana pembayaran awal dicatat sebagai aset lancar di neraca, kemudian diamortisasi secara bertahap menjadi beban pada periode manfaatnya. Tahap pengakuan awal yaitu saat pembayaran dilakukan, jurnalnya mendebit akun beban dibayar di muka atau aset dan mengkredit kas atau bank. Contohnya,
bayar sewa sebesar 24 juta untuk 12 bulan, debitnya beban sewa dibayar di muka 24 juta, kredit kasnya 24 juta. Jurnal untuk penyesuaiannya yaitu akhir periode, alokasikan porsi manfaat yang digunakan. Debit beban misalnya beban sewa, dan kredit beban dibayar di muka. Contoh bulanannya yaitu 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta. Debit beban sewa 2 juta, kredit beban sewa di muka 2 juta. Pelaporan untuk keuangannya yaitu saldo tersisa tetap aset lancar di neraca. Porsi terpakai masuk beban di laba rugi, memastikan kecocokan dengan pendapatan periode terkait. Aspek fiskal. Aspek fiskal beban dibayar di muka mengacu pada perlakuan perpajakan di Indonesia yang berbeda dari akuntansi komersial untuk memastikan pengurangan pajak hanya pada saat manfaat benar-benar diterima. Perbedaan komersial dan fiskal. Dalam akuntansi komersial PSAK 1, beban dibayar di muka diakui sebagai aset lancar saat pembayaran, lalu diamortisasi menjadi beban secara bertahap. Secara fiskal, Undang-Undang PPh Nomor 36/2008 dan PMK 72/2023, pengurangan dari penghasilan bruto baru boleh dilakukan saat manfaat ekonominya terrealisasi pada tahun pajak terkait, bukan saat dibayar. Koreksi fiskal. Pada SPT tahunan, perusahaan wajib menambah kembali atau added back porsi beban dibayar di muka yang belum terrealisasi ke laba fiskal, sehingga tidak deduksible saat itu. Saat manfaat diterima di periode berikutnya, beban tersebut baru dikurangkan setelah dikurangi dari saldo awal. Implikasi praktis. Perusahaan perlu jadwal amortisasi rinci untuk rekonsiliasi fiskal, audit pajak lancar, dan pengungkapan di CALK agar menghindari pajak. Koreksi fiskal. Koreksi fiskal atas beban dibayar di muka dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan Indonesia. Undang-Undang PPh Pasal 6 dan 9, di mana biaya tersebut tidak boleh dikurangkan saat dibayar, melainkan baru saat manfaatnya terrealisasi. Koreksi positif atau added back. Pada tahun pembayaran, tambahkan kembali seluruh atau porsi beban dibayar di muka yang belum digunakan ke penghasilan kena pajak di lampiran SPT tahunan PPh Badan Form 1771. Contohnya, bayar premi asuransi 120 juta untuk 12 bulan, tapi baru 3 bulan terrealisasi sebesar 30 juta. Koreksi positifnya 90 juta agar tidak deduksible saat itu. Koreksi negatif deduksible tahun berikutnya. Di tahun manfaat realisasi, kurangi dari saldo awal beban dibayar di muka untuk dikurangkan sebagai biaya proses ini dicatat di kolom CALK, catatan atas laporan keuangan untuk rekonsiliasi laba fiskal. Dasar hukum dan dampaknya yaitu berdasarkan PMK 72 atau PMK 03 2023 dan SE 56 per PJ 411 2004. Tujuannya mencegah pengurangan pajak prematur, kesalahan bisa picu pemeriksaan DJP. Kesimpulan, beban dibayar di muka merupakan pengeluaran yang telah dibayarkan perusahaan, tetapi manfaatnya akan diterima pada periode yang akan datang. Oleh karena itu, dalam akuntansi, beban ini dicatat sebagai aset terlebih dahulu sebelum diakui sebagai beban secara bertahap. Dalam perpajakan, pengakuan biaya harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Biaya hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto jika berkaitan dengan kegiatan usaha dan diakui sesuai dengan periode manfaatnya. Perbedaan antara pelakuan akuntansi komersial dan fiskal dapat menimbulkan koreksi fiskal dalam laporan keuangan fiskal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.